Oke, perkenalkan saya Ignatius Krisna, kembali lagi di video tutorial saya ataupun video tutor saya. Di sini saya akan membantu teman-teman dalam mengoperasikan Microsoft Word. Untuk topik hari ini adalah kita mengenal apa itu Word Text ya teman-teman. Oke, mungkin Word Text ini sangat asing buat teman-teman atau yang baru pertama kali menggunakan Microsoft Word, sangat asing ya teman-teman. Text ini sebenarnya sering digunakan bagi mereka-mereka yang buat buku ataupun buat jurnal yang menyertakan sebuah gambar, teman-teman. Kebanyakan seperti itu. Untuk dari itu, di video ini saya akan membuatkan video kegunaan itu untuk sebagai gambar ya teman-teman. Oke, untuk video ini mungkin agak sedikit lama daripada video yang lain-lain karena kita akan membahas satu persatu karena dalam Vortex itu ada beberapa fitur yang berbeda-beda. Namun fitur-fitur itu perbedaannya tidak jauh ataupun semuanya sebenarnya memiliki fitur yang hampir sama, cuma ada perbedaan sedikit saja di antara fitur satu sama lain. Oke, yang pertama teman-teman siapkan adalah sebuah teks ya teman-teman. Saya sudah menyediakan teks sebagai contoh di sini. Ini adalah teks dari buah nanas teman-teman. Oke, ya. Oke, jadi kita akan masukkan gambar buah nanas di dalam teks ini teman-teman. Oke, caranya adalah simpel teman-teman. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus menginput dulu gambar yang ingin teman-teman masukkan, harus sesuai dengan tema kalian teman-teman, jangan masukkan gambar yang lain. Oke, saya akan masukkan gambarnya. Oke, nah gambarnya sudah seperti ini teman-teman. Oke, untuk worktext atau worktext kita harus benar-benar pahami ya teman-teman. Oke, untuk worktext itu adalah untuk mendetailkan tulisan kita, untuk mendekatkan lagi lebih detail ke objek gambar ya teman-teman. Oke, jadi kalau gambarnya belum di belakangnya itu masih ada backgroundnya, lebih baik teman-teman untuk menghapus backgroundnya itu dulu. Caranya seperti apa? Caranya adalah seperti video yang sudah saya bikinkan sebelumnya. Oke, saya akan percepat saja dalam menghapus background. Oke, ini jadinya seperti ini teman-teman. Kita kecilkan dulu gambarnya. Kalau kita tarik ke atas gambarnya di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, gambar ini sangat mengganggu ya teman-teman. Nah, itulah gunanya work text teman-teman. Jadi, work text itu untuk merapikan kalau teman-teman ingin membuat tulisan itu atau karya teman-teman ada gambar. Oke, caranya simpel untuk menyetinya adalah masuk ke support, klik dulu gambar yang menjadi objek teman-teman, lalu masuk ke format. Di sini ada tulisan work text ya teman-teman. Oke, teman-teman klik saja. Nah, di sini terdapat banyak sekali opsi-opsi atau fitur-fitur ya teman-teman, mulai dari inline with text, square, tick, top and bottom, behind text, in front of text, dan edit word points. Nah, di sini sangat banyak teman-teman. Kita mulai dari inline with text dulu. Inline with text itu biasanya dipakai untuk objek yang tulisannya itu harus di bawahnya objeknya ya, seperti itulah ya. Jadi posisinya itu hanya bisa digeser kanan dan kiri dan atas dan bawah. Nah, untuk teksnya itu akan selalu di atas ataupun di bawah dari gambar itu ya teman-teman, tidak bisa di sampingnya. Oke, itu untuk inline with text. Nah, sekarang kita masuk ke square teman-teman. Oke, kita klik square ya di sini. Nah, oke. Nah, ini udah posisi square ya teman-teman. Square. Nah, square ini hampir sama dengan yang inline with text, namun perbedaannya adalah ini bisa kita atur kemanapun kita mau. Kita mau di atas, samping, bawah, kanan.
kanan kiri ataupun dimanapun kita bisa, di tengah-tengah teks pun kita bisa. Perbedaannya kalau square itu teksnya bisa ke kanan dan ke kiri, bisa menempati kanan dan kiri, tidak di atas dan bawah saja. Namun terdapat batas ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ada kotaan di sini. Nah, ini. Nah, itu menjadi batas dari teks ya teman-teman. Jadi kalau square itu di luar dari garis ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah tick dan top ya teman-teman. Nah, tick dan top ini sebenarnya sama aja teman-teman. Bedanya yang tick itu dia bisa masuk ke dalam dari kotak ini, namun ada batasnya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, nah, ini tidak bisa detail sampai benar-benar masuk teman-teman. Nah, itu kalau tick ya teman-teman. Nah, kalau top itu biasanya bisa masuk ke dalam ataupun bisa masuk lebih detail lagi ke dalam sini dekat dengan objek. Nah, karena objek kita ini kecil, otomatis teksnya juga tidak akan terlalu bisa masuk ya teman-teman. Itu. Nah, nanti bisa masuk ke sini. Itulah top. Kalau tick dia tidak bisa sampai sini. Oke, yang selanjutnya adalah top bottom. Nah, ini tuh hampir sama kayak yang inline text ya teman-teman. Jadi hanya bisa di atas dan di bawah. Atas dan di bawah. Bedanya hanya kita bisa memindahkannya sesuai hati kita. Nah, sini. Kalau kita pakai yang inline text tadi, hanya bisa ke sana, ke kiri, dan ke atas. Nah, ini kita bisa untuk lebih fleksibel lagi, tapi kegunaannya sama saja seperti inline text. Oke, yang selanjutnya adalah behind the text. Nah, ya, seperti namanya juga behind the text, berarti di belakang dari teks itu ya teman-teman. Itu aja, simple untuk behind text itu. Oke, yang selanjutnya adalah in front of text. Itu adalah kebalikannya dari behind text, yaitu adalah di depannya teks. Jadi akan mengikut teks ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah editor point. Editor point ini adalah kita bisa ngedit kedekatan teks itu lebih detail. Jadi ini memiliki apa ya? Edit yang lebih lebih berkuasa daripada yang fitur-fitur lainnya lah, kelas simpelnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Ada titik-titik ini ya teman-teman. Ini untuk mengatur posisi teks itu akan lebih dalam lagi atau lebih dekat lagi. Saya contohkan seperti ini. Seperti ini kita tarik ke dalam. Nah, otomatis tulisan ini akan masuk. Nah, ini sesuai dengan teman-teman bagaimana cara mengatur teman-teman nanti. Ataupun tulisan ini mau kita jauhkan ya, itu apa kita tarik aja keluar. Nah, otomatis tulisan akan jauh dari objek saja. Oke, itu adalah fitur-fitur yang terdapat dalam teks. Semoga teman-teman memahaminya dan silakan teman-teman untuk mempraktekannya sendiri juga. Karena kalau teman-teman cuma nonton doang juga tidak akan bisa. Untuk karena itu teman-teman juga harus mempraktekannya sendiri. Oke, nah untuk remove background teman-teman bisa mencari di video saya yang sudah saya buat. Oke, sekian dari saya atau sekian dari video saya. Terima kasih dan selamat belajar.